Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan bahwa mantan narapidana baru bisa maju sebagai calon legislatif setelah 5 tahun menjalani masa kurungan penjara. Namun kebijakan ini patut kita waspadai agar tidak ada lagi celah bagi koruptor di Republik ini. Kita akan membahasnya dengan Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Bang Jerry, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Malvin ya. Reno, saya dengan Reno di studio, Bang Jerry. Reno, sorry. Siap. Baik, Ya, Bang Reno. Jerry, kalau kita melihat selamat pagi. keputusan Mahkamah Konstitusi ini, Anda melihat ini membahayakan demokrasi kita atau sudah cukup amankah? Ya, saya kira kalau terkait dengan para mantan koruptor ya, kalau bilang membahayakan atau tidak, saya kira mungkin bukan soal bahaya atau tidak ya, tapi soal apakah pantas atau tidak ya. Nah, kalau menurut saya, memang para mantan koruptor ini kan kejahatan luar biasa sebetulnya ya, karena ini mengambil hak-hak masyarakat. Nah, tentu secara hukum begini sebetulnya, Bung Reno. Orang kalau sudah pernah dihukum, setelah menjalani hukuman, kan semestinya hak-haknya dipulihkan sejauh kalau tidak dilarang pengadilannya. Nah, tetapi untuk para koruptor, saya kira harus ada perlakuan yang berbeda ya, karena mereka mengambil uang rakyat kan, dan ketika mereka mengambil itu mereka ada dalam posisi sebagai pejabat negara. Karena itu sebetulnya pemberlakuan sanksi dan hukuman itu memang harus lebih berat. Dan karena itu ketika mereka selesai menjalani hukuman, semestinya tidak bisa serta-merta untuk menjadi calon pejabat publik seperti menjadi caleg atau kemudian juga menjadi anggota DPR ya. Nah, ini soal kepantasan, karena apa yang mereka lakukan itu memang sebuah pelanggaran yang berat ya, karena mengambil yang bukan haknya atau mengambil apa yang diberikan oleh rakyat bagi negara ini gitu. Oke, Jadi baik. di situ, Bung Reno, soal kita terhadap para mantan koruptor ini ya, gitu, karena mereka kan diberi kepercayaan untuk mewakili rakyat, gitu ya, memimpin masyarakat, gitu, tapi menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan yang mereka punya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan bukan mereka nggak tahu itu, mereka sangat tahu. Ya, Kan kemudian, tapi begini Bang Jerry, permasalahannya kalau menurut saya begini, ditunda dulu 5 tahun, atau kalau menurut Bang Jerry tadi udahlah sadar dirilah, tahu malulah begitu kan, udah maling uang rakyat kok tetap nyalon begitu. Masalah lain begini, ada celah lain begini Bang Jerry, kalau tidak bisa maju maka dia akan menaruh orangnya di situ, dalam tanda kutip joki politik, kan sama saja dia menaruh orang untuk ditunggangi. Gimana Bang Jerry soal hal ini? Iya, kalau itu memang agak sulit untuk dilarang ya. Karena dari sisi aturan kan itu sejauh tidak ada pelanggaran norma dan pasal, nggak bisa dilarang. Nah, disinilah kepentingan kita itu menurut saya membangun kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk menilai ya. Jadi yang beri punishment terhadap mereka itu ya memang harus didorong rakyat, karena secara hukum kalau seperti tadi kasusnya itu, Bung Reno, memang tidak bisa dihalangi. Itu kan artinya model seperti itu dengan orang-orang yang mereka tunggangi itu memang bisa saja melenggang dengan mulus menjadi caleg, atau bahkan juga dengan kewenangan, ketokohan, dan kapasitas serta jaringan politik yang mereka punya, mereka bisa menjadikan orang-orang ini sebagai pejabat-pejabat negara kita, baik di legislatif maupun eksekutif. Lalu mereka kemudian yang setir dari belakang, kan kira-kira begitu ya. Betul. Nah, saya kira kita harus membangun kapasitas masyarakat untuk menyadari dan melihat itu, supaya masyarakat yang melakukan punishment terhadap itu dengan cara tidak memilih orang-orang seperti itu. Nah, disinilah kepentingannya menurut saya ya, track record mereka memang harus dipublikasi secara terbuka juga oleh penyelenggara pemilu dalam proses pencalekan ini. Nah, kan kita punya kelemahan ya, karena
background atau CV dari para caleg ini dibuat sekedarnya, tidak menggambarkan situasi real yang bersangkutan. Bang, Dan sorry. KPU tidak punya kemampuan. Saya potong dulu Bang Jerry. sampai. Kalau memang misalkan ini cukup sulit begitu ya untuk mengatasi hal ini ketika mantan koruptor ini, napi koruptor secara ini hukum kemudian, ya, Bung Eno, secara hukum memang agak sulit. Cukup sulit untuk membedakan. Berarti ada cara lain, salah satunya adalah dengan menguatkan fungsi partai. Kan proses seleksi ada di partai begitu Bang Jerry. Betul, tapi kalau partai itu agak repot sebetulnya ya, karena partai seringkali punya standar berbeda dengan apa yang ideal dibayangkan oleh publik ya, bahkan apa yang ideal diatur sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip yang benar gitu ya. Nah sebetulnya sejak dulu kan kita mendorong partai politik untuk melakukan seleksi caleg dengan benar dan baik ya. Dulu kita punya gerakan nasional tidak pilih politisi busuk untuk mendorong supaya caleg-caleg yang diambil oleh partai politik itu adalah caleg-caleg yang memang baik dan punya track record yang baik juga gitu ya, dan tidak ada yang model seperti ini gitu. Nah tapi kan gini Bung Reno, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, dalam banyak kasus itu justru yang menjadi joki itu adalah para pengurus partai. Karena pengurus partai juga kan banyak di antara mereka itu yang sebetulnya terlibat masalah, nggak bisa ikut duduk dalam jabatan-jabatan publik, jadi pengurus partai gitu ya. Lalu ya menjadi semacam joki yang tadi Bung Reno kemukakan. Kan gitu ya. Jadi kalau begini konsepnya, kalau begini situasinya, nah repot ini 11-12 namanya kan. Oke, berarti satu-satunya cara adalah bagaimana masyarakat bisa terliterasi, teredukasi, terinformasi dengan baik siapa nanti calon mereka yang akan menjadi wakil mereka. Betul, Reno. Itu satu hal yang penting tapi jangka panjang ya. Yang harus kita dorong sebetulnya adalah bagaimana KPU itu membuka semua data caleg itu dan meminta data CV-nya itu detail. Karena kita melihat selama ini banyak yang tidak detail. Misalnya pernah menjadi napi, tidak pernah dicantumkan dalam CV yang dimasukkan secara administratif pada KPU ketika mendaftar sebagai calon. Bang Jerry, supaya masyarakat bisa terinformasi, bisa teredukasi dengan baik, dan bisa memilih langsung juga wakilnya mereka. Ya berarti kelihatannya arahnya Bang Jerry kelihatannya ke sistem pemilu terbuka nih. Jerry Sumampo, terima kasih sudah bergabung sama kami di Selamat Pagi.